Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mengkaji kajian kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah karya Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan keutamaan sholat berjamaah. Kita sudah maklum bersama bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Pahalanya 27 kali lipat. Di dalam riwayat yang masyhur dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah wa fi riwayatin bi 25 darajah. Dengan sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, 27 kali lipat perbandingannya. Ada yang riwayat lain mengatakan 25 derajat. Terkait perselisihan antara 27 dan 25 derajat ini, Imam Nawawi menjelaskan bi anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin was shalah. Bahasanya perbedaan itu tergantung perbedaan keadaan orang yang sholat dan kondisi sholat tersebut. Jadi kadang 25, kadang 27 itu tergantung daripada kesempurnaan sholat tersebut dan bagaimana juga dia menjaga syarat dan rukun daripada sholat tersebut dan kekhusyuan serta banyaknya jumlah orang yang ikut berjamaah, dan juga tak lupa pula di mana orang itu mengerjakan sholat. Jadi tempat sholat itu juga berpengaruh terhadap kelipatan pahala orang yang melaksanakan. Orang yang sholat di rumah tentunya akan lebih utama dibanding kalau dia sholat sendiri ya. Sholat di rumah berjamaah lebih utama daripada sholat di rumah sendirian. Begitu juga sholat di masjid, itu lebih utama juga daripada sholat di rumah. Sholat di masjid di Madinah juga akan lebih diutamakan pahalanya dibanding dengan sholat di selain masjid di Madinah. Sholat di Masjidil Haram juga akan lebih utama daripada sholat di Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan seterusnya. Jadi kelipatan pahala itu tergantung di mana orang tersebut melaksanakan sholat. Jadi yang pertama. Yang kedua, bahwasanya sholat berjamaah itu akan menghapus dosa-dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Utsman, Rasulullah SAW bersabda, man tawaddo'a fa asbahul wudu'a summa masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'a imam ghufira lahu dzanbuh. Barang siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya,
wudunya itu dalam keadaan yang sempurna sesuai dengan syarat dan rukun daripada wudu, kemudian dia itu berjalan untuk melaksanakan sholat fardu, fasallaha ma'al imam, kemudian dia sholat bersamaan dengan imam, ghufira lahu dzanbu, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Jadi orang yang sholat berjamaah, di antara keistimewaannya orang itu akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian keistimewaan dan keutamaan sholat berjamaah, bahasanya orang yang menjaga berjamaah, orang yang menjaga sholat berjamaah, selalu melanggengkan rutinitas berjamaah, nala jaizatain, maka dia akan memperoleh 2 pahala, 2 hadiah. Awalan al-'itqu minan nar wan najah minha. Yang pertama, dia itu akan terbebas dari neraka dan akan selamat darinya, akan terbebas dari api neraka. Yang pertama. Saniyan as-salamah minan nifaq, dia akan selamat dari sifat kemunafikan. Kemudian wa taharatul qalb lillah, hatinya juga akan bersih. Wal iqbal ala taatillah bi ikhlas, dan akan merasa selalu ikhlas dalam setiap melakukan ibadah. Wa nurun yudau fi sadri yastadi'u bil mu'min, di dalam dadanya, hatinya itu akan terpancar sebuah cahaya yang akan menyinarinya. Fayatakhalla 'anil radail, kemudian akan membersihkan juga dari sesuatu yang hina. Jadi di antara keistimewaan orang yang menjaga sholat berjamaah itu adalah akan dibersihkan dari sesuatu yang hina dalam dirinya. Oleh karena itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudrikhu takbiratal ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nar. Biasanya barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari secara berjamaah, yang mana dia itu menemui takbiratul ihram atau takbir yang pertama, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan. Pertama, dia akan dibebaskan dari api neraka, dan yang kedua, dia akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Jadi kalau dia rutin atau istiqomah melakukan sholat berjamaah selama 40 hari dan dia menemui rakaat pertama daripada sholat berjamaah itu, dia akan terbebas dari 2. Yang pertama bebas dari api neraka, dan yang kedua bebas dari sifat kemunafikan. Di riwayat lain juga dikatakan, man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailah la tafutuhu raqatul ula min sholatil isya kataballahu biha idqan minan nar. Orang yang sholat di masjid secara berjamaah 40 malam, ya. Nah, sholat di sini maksudnya sholatul isya. Orang yang sholat isya di masjid berjamaah 40 hari atau 40 malam, la tafutuhu raqatul ula, dia tidak pernah yang namanya tidak mengikuti dari awal, artinya dari rakaat pertama dia selalu mengikuti, maka kata Allah lahu bi'idqan minna, Allah akan menulis untuknya bebas dari api neraka. Jadi dia itu akan dibebaskan Allah dari api neraka. Itulah keutamaan daripada sholat berjamaah, yang mana tadi yang pertama dia akan bebas dari api neraka, dan yang kedua dia akan bebas dari sifat kemunafikan. Kemudian keutamaan daripada sholat berjamaah dikatakan anna sawaba yahsul liman azama ala khuduriya walau lam yudrikha biniyati tafadulan minallah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya pahala, ya, pahala orang yang berkeinginan untuk melaksanakan salat berjamaah dan
ternyata dia itu tidak menemukannya, ya, itu dikatakan Wallahu ta'ala yusawi sawabah, Allah itu akan menyamakan pahala orang tersebut dengan pahala orang yang benar-benar melaksanakan sholat berjamaah. Jadi ada keinginan untuk berjamaah tapi tidak terlaksana, atau seumpama kita itu ada keinginan ke masjid, sudah sampai masjid ternyata sholat sudah selesai. Walaupun kita tidak ikut melaksanakan jamaah bersama-sama dengan imam, tapi kita dapat pahala sama seperti pahalanya orang yang melaksanakan sholat jamaah. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu summa roha fa wajadan nasa qad shallu a'tahu Allahu misla ajri man shallaha wa hadarha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Barang siapa yang wudu kemudian memperbaiki wudunya, kemudian dia pergi dan fawajadan nas qad shallu, dia menemukan para manusia telah selesai sholat, a'tahu Allahu misla ajri man shallaha, Allah itu akan memberikan pahala kepada orang tersebut seperti pahalanya orang yang telah melaksanakan salat berjamaah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, Allah tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari orang tersebut sama sekali. Ini keutamaan daripada orang yang ada keinginan berjamaah tapi tidak sampai terlaksana keinginan tersebut. Kemudian di antara keistimewaan dari salat jamaah dikatakan anna mahbubatun ilallah ta'ala wa kullama kanat kasirah kanat ahabba ilaih, bahwasanya sholat jamaah itu adalah sholat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak jamaahnya akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat subuh. Kemudian ketika sholat subuh itu Rasulullah berkata, asyahidun fulan? Qalu la. Qala inna hataini salataini asqalus salawat 'alal munafiqin. Jadi ketika sholat subuh itu ditanya, si fulan ini hadir tidak? Kemudian para sahabat itu menjawab, tidak ya Rasul. Lalu Rasul berkata bahwasanya dua sholat ini itu asqalus salawat 'alal munafiqin, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Walau ta'lamuna ma fihi ma la'atitumuhuma walau habwan 'ala rukab. Jika kalian tahu apa yang ada di dalam kedua sholat tersebut, la'ataitumuhuma walau habban 'ala rukab, maka sungguh dia itu akan mendatanginya walaupun dengan keadaan berjalan dengan lutut atau ngesot bahasanya, ya. Seandainya dia tahu pahala orang yang mengerjakan sholat berjamaah. Hataini sholatain, yang dimaksud hataini sholatain di sini adalah sholat subuh dan sholat isya. Kan dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya orang yang mengerjakan sholat isya berjamaah itu seakan-akan dia itu mengerjakan sholat setengah malam, ya. Kalau orang itu mengerjakan sholat subuh berjamaah, dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Nah, kalau sholat isya separuh malam, kalau sholat subuh maka dia sholat malam semalam suntuk. Dikatakan fakkan nama qamanis falait man shalla subha fi jamaah kan nama shalla laila kullah. Jadi barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia itu telah sholat setengah malam, separuh malam. Dan sholat subuh ketika dilaksanakan dengan berjamaah, maka seakan-akan dia itu sholat malam semalam suntuk, ya. Full, sholat semalam full itu masih kalah dengan pahala sholat subuh berjamaah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian di antara keutamaan daripada sholat berjamaah bahwasanya orang yang sholat itu akan mendapatkan berkah. Berkahnya apa? Berkahnya amin, tasmi, dan tahmid. Jadi ketika imam itu mengatakan sami Allah liman hamidah, kemudian makmumnya menjawab Rabbana lakal hamd, fa innahu man wafaqa qaulu qaulal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ketika ucapannya itu bersamaan dengan ucapannya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dia mengucapkan amin, dikatakan idza ammanal imam fa aminu, ketika imam itu membaca amin maka kita ikut membaca waladdallin amin sama-sama itu. Fa inna man wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang aminnya makmum bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya keutamaan daripada salat berjamaah bahwasanya anna fis shafil awal fadlan aziman law alimaun nas laqtadul an. Bahwasanya pahala orang yang berada di shaf awal, jamaah di shaf awal itu kalau diumpamakan pahalanya itu, kalau ditampakkan pahalanya laqtadul alaih, orang itu akan berebut, bahkan sampai akan saling bunuh-membunuh, karena saking besarnya pahala yang berada di shaf awal. Terkait keutamaan shaf awal ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.